berasal dari keraguan manusia yang membuat kita akhirnya menjadi berpikir akan suatu fenomena sehingga melahirkan ilmu yang bernama filsafat. Halo guys, selamat datang di channel Wibu Sophia bersama gua Apim. Mari kita bersama-sama belajar bareng untuk lebih mengenal tentang apa sih filsafat itu. Sebelum kita membahas apa itu filsafat, menurut gua alangkah baiknya kita mulai dari sejarah filsafat itu sendiri. Jika membahas tentang sejarah awal filsafat, biasanya orang-orang akan berpikir Yunani adalah tempatnya. Itu benar, tapi apa sih yang menjadi trigger bangsa Yunani untuk memiliki kemampuan berpikir logis? Padahal Yunani itu terkenal dengan cerita mitologi-mitologi yang sering kalian dengar seperti dewa Zeus, Poseidon, Ares, Athena, dan lain sebagainya. Yunani pada era sebelum filsafat, masyarakatnya sangat meyakini kalau segala sesuatu yang terjadi di dunia adalah karena kehendak dewa. Contohnya, petir terjadi karena Zeus lagi marah. Badai laut terjadi karena Poseidon yang sedang tersinggung, dan lain sebagainya. Cerita-cerita mitologi Yunani lah yang mungkin kalian pernah dengar mungkin, atau mungkin kalian lebih tahu dari saya gitu. Saya juga nggak banyak baca cerita Yunani, mitologi. Tapi kenapa hal ini bisa terjadi? Karena sumber kebenaran mereka berasal dari penyair yang membawakan puisi-puisi yang dianggap sebagai teks suci. Teks sucinya itu menjelaskan tentang asal-usul alam semesta. Itulah yang menjadi awal cerita-cerita mitologi Yunani tersebar di bangsa Yunani. Tetapi setelah sekian lama hidup, manusia mulai berpikir, kayaknya nggak bener deh mitologi-mitologi ini. Bukan nggak bener ya, kok nggak masuk di logika manusia. Karena basicnya kan manusia adalah makhluk logika, jadi bangsa Yunani mulai mempertanyakan kebenaran yang sebenarnya, hingga akhirnya Thales masuk ke Yunani dan mulai mengajarkan ilmu-ilmu yang Thales ketahui, yang akhirnya membuat orang-orang Yunani mulai berpikir kritis sehingga melahirkan banyak ilmu-ilmu pengetahuan yang pada saat itu diberi nama filsafat. Sebelum akhirnya dikotak-kotakan menjadi banyak cabang, seperti matematika, IPA, dan lain sebagainya. Itulah sebabnya filsafat juga biasa bisa disebut ibu dari ilmu pengetahuan. Karena seluruh ilmu pengetahuan itu bisa dibilang awalnya itu namanya filsafat dulu. Kalau yang saya baca begitu. Yunani juga pada akhirnya melahirkan tokoh-tokoh yang mungkin kalian pernah dengar namanya, nggak asing, itu seperti Aristoteles, Socrates, Plato. Nah, itu adalah filsuf-filsuf Yunani, guys. Setelah kita sedikitnya mengetahui sejarah filsafat, mari kita mulai berusaha mengenal apa itu filsafat. Istilah filsafat sendiri berasal dari bahasa Yunani, philosophia. Philos yang artinya cinta, dan sophia yang artinya kebijaksanaan. BTW nama channel ini asalnya juga dari sini ya guys ya, Wibu Sophia. Asalnya dari filosofia, diambil sopianya. Filsafat secara bahasa artinya adalah orang yang mencintai kebijaksanaan. Maksudnya mencintai kebijaksanaan itu adalah berpikir secara mendasar dan menyeluruh, sehingga dengan demikian filsafat dipahami sebagai upaya untuk terus-menerus mencari pengetahuan dan kebenaran. Karena itu filsafat sendirinya identik dengan metode atau cara berpikir yang selalu mempertanyakan segala sesuatu secara kritis dan mendasar. Jika diambil contoh paling mudah, cinta kebijaksanaan itu apa? Kita analogikannya seperti ini. Seperti kalian suka dengan seseorang, rasanya kalian nggak bakal cukup dengan hanya mengetahui namanya aja. Kalian pengen tahu nih, hobinya apa, makanan kesukaannya apa, dan lain sebagainya, untuk kalian bisa lebih mengetahui gebetan kalian nih. Ini contoh ya, contoh, ingat. Nah, kurang lebih itu bentuk berpikir yang selalu mempertanyakan segala sesuatu. Bagi gua mempertanyakan sesuatu itu bukan bentuk dari kebodohan, justru sebagai bentuk penghormatan kepada kebenaran. Apalagi jika kawan-kawan di sini masih seorang pelajar atau mahasiswa, maka inilah saat kalian untuk mulai banyak-banyak bertanya terkait hal yang kalian suka atau kalian ingin tahu gitu. Bukan berarti yang bukan pelajar itu nggak boleh nanya ya. Justru bagus seumur hidup
masih banyak rasa penasaran, tapi kawan-kawan pelajar dan mahasiswa itu masih memiliki guru atau dosen yang bisa kalian tanya-tanya gitu. Di channel Wibu Sophia ini, kita belajar bahwa mencintai kebijaksanaan berarti berani membongkar rasa penasaran kita secara menyeluruh. Jangan pernah malu untuk bertanya pada dosen atau guru, karena setiap pertanyaan yang kamu ajukan itu adalah bentuk penghormatan tertinggi pada sebuah kebenaran. Oke, setelah mengenal apa itu filsafat, mari kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu dari mana aja sih pengetahuan itu bisa didapatkan. Setidaknya dari yang saya baca, ada 4 sumber di mana kita bisa mendapatkan pengetahuan. Sumber pengetahuan yang pertama itu bisa berasal dari pengalaman empiris. Maksudnya adalah kita sebagai manusia itu memiliki rasa ingin tahu yang besar. Betul ya? Kemudian melakukan sesuatu yang akhirnya menciptakan pengetahuan baru buat kita. Contohnya, kita penasaran nih dengan rasa garam itu kayak gimana. Terus kita coba makan garam. Nah, dari situ kita ketemu nih jawabannya. Kalau rasa garam itu asin. Nah, ketika kita mencicipi garam dan kita tahu rasanya asin, itulah yang disebut sebagai pengalaman empiris. Pengalaman yang kita rasakan langsung sehingga kita tahu rasanya apa. Itu pengalaman empiris, itu sumber pengetahuan yang pertama. Sumber pengetahuan yang kedua itu berasal dari rasionalisme. Maksudnya pengetahuan yang dapat ditemukan hanya melalui pemikiran logika saja tanpa perlu observasi. Contoh mudahnya, misal kalian ingin mencuri suatu barang, contoh. Tapi kalian tahu nih, kalau kalian mencuri barang tersebut, orang yang jadi korban akan merasakan kerugian. Tahu dari mana? Ya taunya dari rasional aja. Kan jelas-jelas gitu, kalian belum melakukannya. Tahu dari mana orangnya bakal rugi. Tapi rasionalisme kalian yang mengatakan kalau, oh, korbannya bakal merasa dirugikan nih kalau gue ambil karena bla 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 segala macem gitu. Nah itu itulah rasionalisme. Itu bisa jadi sumber pengetahuan juga guys. Sumber pengetahuan ketiga itu bisa berasal dari intuisi. Pengetahuan yang diperoleh secara langsung tanpa melalui proses penalaran logis atau observasi indrawi. Biasanya sering digambarkan sebagai pemahaman seketika atau pencerahan batin. Kemudian sumber keempat itu bisa berasal dari wahyu. Biasanya ini berkaitan dengan kitab suci dari agama-agama. Misal yang Islam ada Al-Quran, yang Kristen ada Alkitab dan lain sebagainya. Nah itu wahyu itu bisa jadi sumber pengetahuan juga guys. Setelah mengetahui dari mana aja pengetahuan bisa didapat, mari kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu 4 cara untuk kawan-kawan masuk atau mempelajari filsafat. Oke, 4 pendekatan ini gue ambil dari buku Pengantar Filsafat Ilmu Pengetahuan karya Ahyar Yusuf Lubis dan Doni Gahral Adian. Beliau mengatakan bahwasannya ada 4 pendekatan yang harus kalian lakukan untuk masuk ke dalam dunia filsafat agar lebih sistematik. Pendekatan pertama itu pendekatan definisi, pendekatan kedua itu pendekatan sistematik, ketiga itu pendekatan tokoh dan aliran, terakhir pendekatan sejarah. Apa itu? Mari kita bedah satu-satu. Pertama, yaitu pendekatan definisi. Ini merupakan pendekatan yang sangat mudah bagi kalian untuk mulai masuk ke dalam dunia filsafat. Bahkan mungkin banyak yang masuk ke dunia filsafat berasal dari sini dulu, gitu bisa jadi. Pendekatan definisi dalam bukunya sebenarnya tidak terlalu dijelaskan dengan gamblang artinya apa. Tapi kalau boleh gue simpulkan, pendekatan ini dimaksudkan untuk kawan-kawan yang penasaran dengan salah satu cabang ilmu filsafat. Mulailah dengan cara mencari tahu definisinya terlebih dahulu. Biasanya dari definisi akan muncul pertanyaan-pertanyaan kritis yang akan kita dapatkan. Contoh mudahnya, misal kita penasaran dengan suatu pulpen. Kita penasaran dengan pulpen. Ketemulah definisi pulpen adalah, misal, pulpen adalah alat yang digunakan untuk menulis. Nah, setelah itu akan timbul pertanyaan-pertanyaan, misal, berasal dari mana pulpen? Terbuat dari apa pulpen itu? Metode pembuatannya seperti apa? Nah, itu kan pertanyaan-pertanyaan yang kritis gitu tentang pulpen.
Sehingga kawan-kawan mencari tahu hal tersebut dan kalian lebih mengetahui lagi pulpen itu apa. Dan kalian akan jadi lebih expert lah bahasanya dalam hal perpulpenan. Balik lagi, filsafat identik dengan metode atau cara berpikir yang selalu mempertanyakan sesuatu secara kritis dan mendasar. Sehingga kawan-kawan dituntut untuk lebih banyak bertanya akan suatu hal. Dan pendekatan ini yang paling mudah untuk kawan-kawan masuk ke dalam dunia filsafat. Setelah masuk lewat pendekatan ini, kawan-kawan bisa masuk ke pendekatan selanjutnya yang lebih kompleks, yaitu pendekatan sistematika. Pendekatan ini berasal dari seorang filsuf yang bernama Immanuel Kant yang mempertanyakan 3 hal. Apa yang dapat saya ketahui, apa yang dapat saya harapkan, dan apa yang dapat saya lakukan. Dari ketiga pertanyaan tersebut menghasilkan 3 wilayah besar, yaitu wilayah pengetahuan, wilayah ada, dan wilayah nilai, yang skemanya bisa kalian lihat di gambar yang akan saya tunjukkan di sini. Oke, saya akan menjelaskan wilayah pertama terlebih dahulu. Wilayah pertama yaitu wilayah pengetahuan, terdiri dari 4 disiplin filsafat. Yang pertama, epistemologi, adalah cabang yang mengkaji hakikat pengetahuan dari 4 segi, yaitu sumber pengetahuan, batas pengetahuan, struktur pengetahuan, dan keabsahan pengetahuan. Oke, disiplin kedua yaitu filsafat ilmu pengetahuan, cabang filsafat yang mengkaji ilmu pengetahuan dari segi ciri-ciri dan cara-cara memperolehnya. Kemudian, disiplin yang ketiga yaitu logika, cabang filsafat yang mengkaji azas-azas berpikir secara lurus dan tertib. Dan disiplin yang keempat yaitu metodologi, sebagai filsafat yang mengkaji metode-metode yang digunakan dalam dunia ilmiah. Oke, setelah membahas wilayah pertama, yaitu wilayah pengetahuan, kita masuk ke wilayah kedua, yaitu wilayah ada, yang terdiri dari 2 disiplin. Yang pertama, ontologi. Yang kedua, metafisika. Ontologi itu apa? Ontologi adalah cabang filsafat yang berurusan dengan yang ada sebagai yang ada. Disiplin yang kedua yaitu metafisika, cabang filsafat yang mengkaji semesta supra-indrawi di balik gejala-gejala empiris. Nah, kita masuk ke wilayah terakhir, yaitu wilayah ketiga, wilayah nilai, yang terdiri dari 2 disiplin filsafat, yakni etika dan estetika. Oke. Disiplin pertama yaitu etika. Etika adalah cabang filsafat yang merefleksikan nilai-nilai moral. Yang kedua itu estetika. Artinya disiplin filsafat yang merefleksikan nilai-nilai estetis atau nilai-nilai keindahan. Oke, itu tadi penjelasan tentang pendekatan kedua yaitu pendekatan sistematika. Selanjutnya adalah pendekatan ketiga yaitu pendekatan tokoh dan aliran. Pendekatan tokoh dan aliran ini contohnya kalau kalian tertarik dengan salah satu filsuf yang pernah kalian dengar namanya, mungkin misal itu Ibnu Rus. Kemudian kalian mulai membaca biografi beliau, pemikiran beliau, sehingga kalian bisa mengetahui Ibnu Rus itu dulu pas semasa hidupnya seperti apa, pemikirannya seperti apa, dan kalian tahu akhirnya tentang apa yang menjadi concern Ibnu Rus masa hidupnya. Nah, itu contohnya. Masih banyak tokoh-tokoh filsafat lain yang bisa kalian baca gitu, dan aliran-alirannya juga mungkin banyak ya. Jadi bisa kalian coba cari tahu filsuf apa yang kalian pengen dibaca gitu, atau kalian suka dengan suatu teori, kemudian kalian hubungkan
dengan suatu tokoh, oh menurut tokoh ini teori ini seperti ini gitu. Misal. Nah, itu pendekatan ketiga tuh, pendekatan eh, tokoh dan aliran. Masuk ke pendekatan terakhir yaitu pendekatan sejarah. Kawan-kawan bisa mulai membaca sejarah-sejarah era filsuf-filsuf masih hidup. Misal eh, sejarah peradaban Yunani yang tadi di awal saya jelaskan. Nah, itu bisa jadi pendekatan yang bagus untuk kawan-kawan masuk ke dalam dunia filsafat. Banyak era-era lain, misal abad pertengahan, itu juga abad-abad yang menarik untuk kita bahas, yang mungkin akan dibahas suatu saat nanti di channel ini gitu, abad pertengahan yang bisa disebut abad kegelapan Eropa. Kalau kawan-kawan pernah dengar Black Death, penyakit, nah itu terjadi di abad pertengahan. Di situ juga muncul banyak tokoh-tokoh filsuf di era abad pertengahan itu. Jadi kawan-kawan bisa mulai masuk ke dunia filsafat melalui pendekatan sejarah. Jika kalian suka dengan salah satu sejarah gitu. Oke, setelah semua penjelasan yang sudah saya jabarkan sebelumnya, maka masuklah kita ke pembahasan terakhir tentang apa sih manfaat kita ketika mempelajari filsafat. Mempelajari filsafat memberikan manfaat yang sangat mendasar bagi pengembangan diri, karena ia melatih kita untuk memiliki penalaran yang sistematis, yang tidak hanya berhenti pada penampakan luar, melainkan berupaya mencapai hakikat kebenaran. Melalui cara berpikir yang kritis dan radikal, dengan terbiasa berpikir secara integral dan reflektif, kita tidak akan mudah terjebak dalam dogma atau asumsi mentah, melainkan mampu mengendapkan setiap informasi dan menghasilkan pemahaman yang lebih jernih dan menyeluruh. Pada akhirnya, filsafat bukan sekedar teori, melainkan senjata intelektual yang membuat kita mampu untuk mempertanyakan segala sesuatu secara tertib demi menjadi manusia yang lebih bijaksana dan memandang universum dan kehidupan. Nah, itu setidaknya yang bisa gue jelasin terkait filsafat. Apa yang udah gue jelaskan di video ini itu hanya sedikit, karena filsafat masih lebih luas lagi ilmunya. Dan tidak cukup hanya belajar filsafat dari video ini saja. Jika kawan-kawan ingin lebih mendalami dunia filsafat, gue ada beberapa saran buku yang bisa kalian baca. Sebenarnya kalian bisa baca buku di perpustakaan. Jika perpustakaannya ada buku-buku filsafat, kalian cari aja buku yang berjudul Filsafat Umum atau Pengantar Filsafat. Pokoknya kata kuncinya itu, Filsafat Umum atau Pengantar Filsafat. Bisa baca buku itu dulu. Siapa aja penulisnya bebas. Nah, selanjutnya, ketika kalian udah baca buku tersebut, gua saranin buat kalian baca buku yang ditulis oleh Bertrand Russell yang berjudul Sejarah Filsafat Barat. Punya tebel. Butuh waktu lama buat ngeberesinnya, tapi bukunya itu isinya lengkap, guys. Dari zaman kuno sampai zaman modern itu ada di situ isinya. Itu balik lagi pendekatan sejarah, guys. Jadi gua rasa kalian setelah baca buku filsafat umum atau pengantar filsafat, kalian baca buku ini itu nyampe, guys, nyampe parah. Kalau kalian bertanya kenapa sih kok channel yang bahas anime tiba-tiba bikin video tentang filsafat itu kenapa? Karena selanjutnya gue bakal bikin konten yang membahas anime dari sudut pandang filsafat. Nama segmennya itu mata kuliah filsafat anime. Jadi kawan-kawan jangan lupa tonton konten Wibusopia yang lain, oke? Tunggu aja konten mata kuliah filsafat animenya. Nanti bakal upload kok, tenang aja. Oke, thank you yang udah nonton. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan like-nya jika kalian suka. Komen, sumpah ini penting. Komen jika ada kekurangan informasi yang gue sampaikan.
Karena balik lagi, gue manusia, gue juga bisa salah. Takutnya gue ada kesalahan dalam menyampaikan informasi, tolong komentar. Karena ini penting. Ini menyangkut pengetahuan. Semoga kawan-kawan paham ya. Dan sampai jumpa lagi di konten Wibusopia selanjutnya.